Yo halo semuanya, selamat datang dan ya kali ini kita masuk ke part yang seru nih, dimana si Ichinose itu nyerang Kei habis-habisan sampai Kei di sini kena mental dan hampir terancam drop out. Ya kali ini kita akan lanjutin cerita dari video sebelumnya dari light novel Classroom of the Elite volume 10 second year part keduanya. Dan bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya bisa kalian cek aja playlist yang ada di deskripsi video ini. So kalau gitu langsung aja siapkan pengaman dan mari kita mulai cerita dari volume 10 second year part keduanya. Let's go. Melanjutkan momen sebelumnya, Ayano dan Horikita di kafe dan Ayano di sini yang sedikit senyum ya. Ayano sebelumnya tuh sempat mencoba segala cara untuk tersenyum tapi dia itu tidak bisa. Dan kini saat dia itu berinteraksi ringan dengan Horikita, Ayano bisa tersenyum tanpa sengaja. Emosi Ayano keluar tanpa dia sadari. Lalu di sini Horikita tuh sempat menyinggung lagi tentang siapa itu si Ayano. Dalam pandangannya si Horikita, dia itu nggak tahu apa tujuan aslinya si Ayano. Pada awalnya Ayano tuh murid yang pendiam tapi tiba-tiba bisa pacaran sama Kei dan tiba-tiba juga itu membantu kelas padahal dia itu nggak mau menonjol. Horikita ingin tahu gimana masa kecil Ayano dulu. Kelihatan rasa penasaran Horikita itu makin muncul. Dengan tingkah yang kurang nyaman di sini Ayano memilih untuk menghindari topik tersebut. Dan kita beralih sebentar ke Hashimoto yang sedang menenangkan diri di kamar mandi di dalam mall. Hashimoto tuh nggak bisa tidur memikirkan ujian khusus berikutnya. Hashimoto saat ini sedang berpacaran dengan satu gadis. Dia itu sebenarnya merasa terganggu ya dengan cewek itu yang terus nge-spam chat tuh. Padahal dirinya itu lagi mikirin masalah Sakayanagi ataupun tentang ujian khusus. Tapi Hashimoto tuh masih ingin mempertahankan hubungan dengan gadis tersebut untuk mengumpulkan informasi. Hashimoto tuh khawatir kalau kelas A itu bisa aja jatuh ke kelas B sewaktu-waktu. Karena ya posisi poin dari kelas A dan kelas B itu tipis sekarang. Di sisi lain nampak Sakayanagi itu malah nggak memikirkan hal tersebut dan malah bersikap santai. Oleh karena itu Hashimoto itu bergerak untuk membuat kontak dengan Neruen secara diam-diam di sebuah mall. Ya, Sakayanagi itu tipikal pemimpin yang akan memikirkan apa-apa sendiri tuh. Jadi di malam hari yang sama pada saat itu Hashimoto menelpon Sakayanagi. Di sini dia itu mau memberikan informasi ke Sakayanagi untuk ujian mendatang ya, atau lebih tepatnya informasi internal di dalam kelas B. Hashimoto tuh ngasih tahu tentang perjanjian yang dibuat oleh Horikita dan Koenji. Lalu Sakayanagi itu menjawab, apakah Hashimoto tuh mendapatkan informasi tersebut dari Maizono? Ya, Sakayanagi itu dapat foto Hashimoto yang lagi jalan bareng sama Maizono. Dan pacar yang terus menghubungi Hashimoto tadi, yang spam chat tadi itu adalah Maizono dari kelas B ya, teman sekelasnya Ayano. Ya, mereka itu pacaran diam-diam dan Maizono itu jadi mata-matanya Hashimoto. Gila ya si Maizono ini, dia itu rela ngebocorin informasi kelas demi laki loh ya. Lulus jadi kelas A nggak perlu, yang perlu cari jodoh good looking untuk masa depan. Sakayanagi tahu bakal kemana arah pembicaraan ini. Ya soalnya sebelumnya Sakayanagi itu udah menerima audio yang dikirim Kamuro. Audio dimana Maizono dan teman-teman kelas B di dalam cafe itu lagi ngebahas tentang Ayano yang dianggap ancaman. Yang ada di volume sebelumnya ya, bisa kalian cek bagi kalian yang belum nonton volume ataupun video sebelumnya. Sakayanagi di sini tuh nggak memerlukan informasi itu untuk menang. Dia itu memiliki keyakinan yang tinggi ya. Dia itu percaya diri banget untuk menang tanpa informasi ataupun bantuan dari Hashimoto. Walaupun udah mendengar itu, tapi Hashimoto tuh masih mempunyai kekhawatirannya sendiri kalau kelasnya itu bakal kalah. Maka dari itu dia itu akan menjalankan strateginya sendiri untuk menang. Sehari sebelum ujian dimulai, Kanzaki, Watanabe, Amikura, dan Ichinose itu datang ke kamarnya Ayano. Ichinose di sini tuh ingin ngebahas tentang ujian khusus berikutnya, tapi Ayano menolak. Kalau mau kerjasama, Ayano menyarankan Ichinose untuk menghubungi Horikita. Lalu di sini Kanzaki tuh menolak idenya Ichinose. Kanzaki di sini nggak masalah sih untuk bekerja sama dengan kelas lain, tapi dia tuh hanya nggak ingin pemikiran naif Ichinose di ujian kali ini, yaitu untuk menyamakan poin semua kelas agar dapat menghindari pengeluaran. Dan Ichinose menegaskan ke Kanzaki kalau dia itu nggak mau melakukan hal itu. Kemudian Ichinose menjelaskan alasannya membicarakan hal ini kepada Ayano terlebih dahulu ketimbang ke Horikita.
Setelah melakukan diskusi yang cukup serius, mereka pun melakukan pembicaraan santai dan kemudian pulang. Di saat Ayano mau bersih-bersih kamarnya, Ichinose di sini kembali lagi ya. Karena dia itu meninggalkan HP-nya. Ya sebenarnya itu cuma gimmick doang ya. Tujuan asli Ichinose kembali di sini adalah untuk berduaan dengan Ayano Koji. Ichinose tanya, apakah dirinya itu menjanjikan? Karena dia itu berusaha untuk berduaan dengan laki-laki yang sudah memiliki pacar. Pakai nanya ya kan? Ya di sini Ayano jawab kalau itu nggak menjijikan. Di dalam hati si Ayano tuh memandang kalau Ichinose itu menjadi alat yang semakin menarik. Setelah itu Ichinose bersandar di dadanya Ayano sambil mengungkapkan lagi kalau dirinya itu sangat menyukai Ayano. Ichinose itu berfirasat kalau ini akan jadi cinta pertama dan terakhirnya. Lalu tanpa mengetuk pintu, tiba-tiba Watanabe itu juga kembali ke kamar Ayano ya untuk minta suatu saran lah ke Ayano. Dan ya kegeplah mereka. Momen Ichinose yang memeluk Ayano dilihat oleh Watanabe. Ichinose langsung menjelaskan kalau semua kejadian itu adalah ulahnya sendiri. Ichinose ingin Watanabe untuk nggak menyalahkan Ayano. Dan ya, Ichinose ingin Watanabe untuk merahasiakannya. Karena Watanabe menerima rahasia yang harusnya nggak dia ketahui ya tentang Ichinose, Watanabe pun menceritakan masa lalunya di sini. Dulu saat SMP, Watanabe itu sempat akrab dengan teman cewek sebangkunya. Katakanlah teman ceweknya ini bernama Lonet. Nah, Lonet ini bilang kalau Watanabe orangnya menarik. Tentu aja cowok digituin doang rawan baper ya. Ya di sini Watanabe itu suka sama si Lonet. Tapi cintanya itu kandas sebelum menyatakan cinta ke si Lonet ini. Karena ternyata si Lonet ini sedang pacaran sama cowok kelas sebelah tuh. Watanabe yang mengetahui itu mengurungkan niatnya, mundur alon-alon coy. Dan ada satu momen dimana mereka itu nelpon ya. Dan Lonet itu tiba-tiba bilang kalau dia itu suka sama Watanabe. Di sini latarnya si Lonet baru aja diputusin sama pacarnya tuh. Dan akhirnya mereka itu saling suka dan mulai berpacaran. Tapi mereka di sini tuh nggak mempublish hubungan itu. Lalu pas mereka naik ke kelas 3, kelas mereka itu berbeda ya. Dan Watanabe itu punya teman masa kecil cowok, anggap aja namanya itu Johnny. Johnny ini kebetulan suka sama Lonet alias pacarnya Watanabe. Dan ya, Lonet pun setelah itu memutuskan hubungannya dengan Watanabe dan berpacaran dengan si Johnny. Ceritanya si Johnny itu nggak tahu kalau si Lonet itu pacaran sama Watanabe ya. Karena hubungan Watanabe dan Lonet itu nggak dipublish. Watanabe setelah itu berpikir kalau dia itu nggak akan jatuh cinta lagi. Tapi ternyata pas masuk SMA dia itu bisa jatuh cinta lagi. Alasan Watanabe balik lagi ke kamarnya Ayano karena dia itu mau curhat tentang cewek yang dia sukai. Ya Ichinose yang mendengar itu udah bisa menebak kalau cewek yang disukai oleh Watanabe saat ini itu adalah Amikura. Watanabe kaget kenapa Ichinose itu bisa tahu. Tapi Ichinose itu udah mengamati dan yakin dengan itu ya. Ichinose memberitahu Watanabe kalau dia itu masih punya kesempatan untuk mendekati Amikura. Soalnya Amikura itu lagi nggak dekat dengan siapapun tuh saat ini. Dan ya entah bagaimana Ichinose dan Watanabe yang saling tahu rahasia mereka masing-masing secara nggak langsung. Di sini Ichinose membuat Watanabe untuk memihaknya. Ichinose nampak tahu kalau Kanzaki sedang melakukan pergerakan mencurigakan di dalam kelas. Makanya dengan kondisi mendadak seperti ini, dia itu memberikan jaminan kayak gini. Ichinose itu ingin untuk Watanabe merahasiakan tentang yang dia itu nyandar ke dadanya Ayano ya. Dan sebagai gantinya si Ichinose itu akan ngasih tahu cara gimana Watanabe untuk dekatin Amikura. Ya take and give lah gitulah. Ngeri banget Ichinose sekarang ya. Dia itu mampu mengendalikan Watanabe yang dimana Watanabe itu ada di kubunya Kanzaki sebagai salah satu murid di dalam kelas yang ingin adanya perubahan. Dan tiba hari dimana ujian dimulai. Di depan kelas sudah disiapkan 5 kursi dan 5 meja serta monitor di depannya untuk memonitoring jalannya ujian. By the way ini ya beberapa panduan ujian kali ini bagi kalian yang lupa. Ya gue jelasin ulang secara singkat. Bakalan ada 2 ronde tuh. Satu ronde itu berjumlah 10 putaran. Setelah masuk ronde kedua ada 10 putaran lagi tapi dibalik panahnya ya. Terus di sini disediakan ada 16 kategori soal yang bisa diajukan dan bebas milih level kesulitannya dari 1 sampai 3.
Kelas yang menyerang itu nggak dapat poin. Untuk ngumpulin poin di ujian kali ini tuh pada kesempatan bertahan. Anggap aja satu murid benar itu akan dinilai 1 poin. Dan kalau pemimpin kelas berhasil melindungi satu nama yang dipilih itu dinilai 1 poin. Dan ujian dibuka dengan kelas Horikita nyerang kelas Ichinose. Horikita sebagai pemimpin itu menentukan untuk menyerang kelas Ichinose dengan kategori bahasa Inggris level kesulitan 1. Lalu Horikita memilih 5 nama murid dari kelas Ichinose untuk diserang. Dan Ichinose sebagai pemimpin yang diserang itu memilih 5 nama murid di kelasnya untuk dilindungi. Hasilnya dari 5 nama yang diserang, Ichinose berhasil melindungi 2 murid. 2 murid dilindungi dan sisanya dari 3 murid tersebut hanya 1 yang gagal menjawab benar. Jadi di sini kelas Ichinose dapat 4 poin. Lalu giliran kelas Ichinose nyerang kelas Ryuan dengan soal ekonomi, yang dimana kategori akademik itu jadi kelemahan terbesar dari kelasnya Ryuan. Soalnya ya isi muridnya itu kebanyakan badung atau preman. Lalu di sini Ryuan hanya berhasil melindungi 1 murid saja dan 4 murid itu gagal menjawab. Jadi 1 poin untuk kelas Ryuan. Berikutnya Ryuan menyerang kelasnya Sakenagi. Sakenagi melindungi 1 murid dan 3 murid lainnya menjawab benar. Jadi 4 poin untuk kelas Sakenagi. Lalu gantian kelas Sakenagi nyerang kelas Horikita dengan kategori aritmatika. Ini dia 5 nama murid dari kelas B yang diserang oleh Sakenagi dan Horikita berhasil melindungi 2 murid. Lalu dari ketiga murid yang dipilih tersebut cuma 1 murid saja yang mampu menjawab soal dengan benar, yaitu Ishikura. Dengan ini kelas B atau kelasnya Horikita di putaran pertama mengantongi 3 poin. 2 poinnya dari Horikita yang mampu melindungi murid yang dipilih dan 1 poinnya dari jawaban benar Ishikura. Jadi ya gitulah gambaran mekanisme ke depannya ya. Masuk ke putaran kedua, di mana kelas Sakenagi gantian nyerang kelas Horikita. Di sini nampak Horikita memilih untuk nggak melindungi Koenji, soalnya ya belum krusial. Jadi Horikita tuh ingin hak perlindungannya digunakan untuk murid yang dibutuhkan. Tapi kalau semisal Koenji ada di ujung tanduk atau mau dieliminasi, barulah pas itu Horikita akan memberikan perlindungan ke Koenji. Nah, bagi kalian yang lupa atau nanya, kenapa Horikita harus melindungi Koenji, Bang? Jadi jawabannya karena Horikita dan Koenji itu sempat membuat kesepakatan saat di ujian pulau lalu. Kalau Koenji berhasil menepati posisi pertama, maka Horikita akan memperbolehkan Koenji untuk bersikap bebas terhadap ujian yang akan datang. Ditambah Horikita harus melindunginya dari dropout ke depannya. Jadi itu ya dibalik kenapa Horikita harus melindungi Koenji, karena adanya perjanjian. Lalu di putaran kedua, kelas Sakenagi nyerang kelas Horikita. Sakenagi memilih kategori makanan gourmet dengan isi soal seperti ini. Ini dia 5 murid yang dipilih Sakenagi untuk diserang. Dan sayangnya, kali ini dari 5 nama yang coba Horikita lindungi, nggak ada nama dari salah satunya tuh. Ini salah satu kerugian sih kalau nggak bisa membaca mana murid yang harus dilindungi di dalam kelas. Dan di sini ada nama Koenji terserang ya, tapi Koenji nampak nggak mengisi jawabannya. Bener-bener emang ini orang ya. Koenji nggak jawab, Yukimura salah jawab. Dan dari kelima murid tersebut, 3 diantaranya mampu menjawab benar. Dan ya ini dia hasil ketiga kelas di putaran kedua. Di sini Erwin masih menjadi yang terbawah. Di putaran ketiga, Sakenagi itu mengajukan kategori yang sama, tapi murid yang diserang itu beda. Lagi dan lagi, dari kelima murid yang diserang itu tidak ada satupun nama murid yang Horikita lindungi. Horikita di sini itu melindungi Yukimura ya. Membaca itu, Sakenagi itu nggak menyerang Yukimura di sini dan memilih untuk menyerang Koenji lagi. Dan Koenji itu nggak menjawab lagi di sini, tapi untungnya keempat murid yang diserang lainnya itu dapat menjawab benar. Pada putaran ketiga kali ini membuat poin kelas Horikita itu mendekati kelasnya Sakenagi. Di putaran keempat, Sakenagi itu menyerang kelas Horikita. Sakenagi memilih kategori yang sama sebelumnya ya, tapi dengan kesulitan level 2. Dan ya, di sini karena Koenji tadi nggak jawab 2 soal ya, hitungannya di sini Koenji salah ngejawab 2 soal. Dan kalau salah dalam ketiga kalinya itu akan dieliminasi. Dan kalau dieliminasi itu bakalan terancam dropout kalau kelas itu kalah. Di putaran keempat, ini dia murid yang diserang oleh Sakenagi. Dan Horikita itu berhasil melindungi 2 murid. Yang mengejutkannya, Horikita di sini nggak melindungi Koenji lagi coy. Koenji yang dari tadi nampak nggak mengisi jawabannya, terlihat kali ini dia itu memegang pulpen dan menjawab. Dari ketiga murid di sini hanya Koenji aja yang mampu menjawab benar. Karena diambang eliminasi, Koenji di sini serius ya.
Koenji itu menanyakan maksud dari Horikita, kenapa dia itu nggak melindunginya gitu. Tapi Horikita di sini menjawab, kalau ini bukan masalah, selama Koenji itu bisa menjawab dengan benar. Setelah itu di putaran kelima, nampak Saganagi itu udah nggak menyerang Koenji lagi. Ronde pertama berjalan dengan menarik menurut Ayano yang dari tadi mengamati. Dan ini dia hasil poin yang didapat di ronde pertama dari masing-masing kelas sementara, serta list nama-nama murid yang tereliminasi. Ayano tadi sempat jadi target sekali dalam kategori berita, soalnya itu tentang hewan yang jadi berita karena lucu pas berdiri dengan 2 kaki. Dan Ayano itu salah menjawab, dia itu malah menjawab anjing, sedangkan jawaban benarnya itu adalah panda merah. Saat jam istirahat, Ayano dan Horikita itu berdiskusi. Di balik sikap Horikita yang kelihatan gak melindungi Koenji itu ada alasannya. Alasannya karena Koenji saat ini itu masih punya protect point dari yang dia dapat di ujian pulau lalu. Maka dari itu isi perjanjiannya dengan Koenji dulu itu adalah untuk melindungi Koenjinya, bukan untuk menjaga protect pointnya. Jadi ya Horikita nggak berniat untuk melanggar janjinya. Jadi ya Koenji didropot di ujian kali ini itu masih aman selama dirinya itu memiliki protect point. Lalu melihat pola serangan yang Saganagi lakukan di awal tadi menargetkan Koenji terus ya, Ayano tuh menilai kalau seseorang dari dalam kelas itu ada yang membocorkan perjanjian Horikita dengan Koenji ke kelas lain. Lalu kita ngintip sedikit suasana kelas Riwen saat di putaran pertama tadi. Diawasi oleh Hoshinomiya Sensei. Hoshinomiya Sensei di sini bingung ya melihat Riwen yang diam saat disuruh memilih nominasi murid untuk diserang, padahal waktunya itu udah mepet. Lalu pada detik terakhir, Riwen pun memilih untuk memusatkan serangan ke kelas Saganagi dengan kategori gaya hidup kepada murid inti di kelas A. Contohnya kayak Hashimoto, Kamuro, Yamamuro, dan gitu. Di sisi lain, di kelas A, Hashimoto tuh berdebat dengan Saganagi. Hashimoto sebelumnya kan udah ngasih informasi ya kalau Horikita tuh membuat kesepakatan dengan Koenji. Jadi maksud dari Hashimoto, Saganagi tuh nggak perlu repot-repot untuk menyerang Koenji di ujian kali ini. Tapi ya Saganagi di sini punya pikiran yang berbeda. Saganagi itu membaca kalau Horikita itu pasti nggak akan melindungi Koenji. Itu Horikita lakukan agar memaksa Koenji untuk menjawab benar. Makanya Saganagi itu nargetin Koenji selama 3 kali berturut-turut. Tapi Saganagi memilih berhenti menyerang Koenji setelah Koenji berhasil menjawab benar soal kesulitan level 2. Selama ronde pertama, Saganagi itu menganggap kalau Horikita itu telah memikirkan semuanya dengan hati-hati. Dan setelah itu saat istirahat jam makan siang, Ayano, Koji, dan Horikita tuh makan di kantin ya. Di sisi lain, murid yang akademiknya kurang kayak Kei itu memilih tinggal di kelas untuk belajar. Di kantin entah kenapa Horikita dan Ayano disamperin oleh Saganagi beserta Kamuro dan gitu. Saganagi di sini izin untuk makan di meja mereka. Lalu ada Riwen yang juga tiba-tiba datang ya, langsung mengejek Saganagi di sini. Karena murid penting di kelas A seperti Kamuro dan Yamamura itu sudah tereliminasi. Saganagi itu membalas dengan sarkas ya, kalau Riwen datang ke kantin itu bukan untuk makan, tapi untuk mencari poin. Karena ya posisi Riwen itu berada di bawah sendiri tapi berlaga. Riwen itu penasaran gimana nanti cara Saganagi menentukan siapa di antara Kamuro dan Yamamura untuk dikeluarkan. Di pandangan Riwen, Kamuro dan Yamamura itu sama lah harganya. Tapi Horikita tuh nggak tahu di sini peran Yamamura sebagai informan ya. Jadi Horikita tuh nggak begitu tahu maksud dari Riwen yang menargetkan Yamamura terus. Setelah itu tiba-tiba Riwen pergi dengan wajah tersenyum. Kelihatan kalau Dragon Boy berniat untuk serius pada ronde kedua nanti. Setelah jam istirahat masuk ke ronde kedua alias putaran 11. Karena di ronde kedua ini putaran serang maupun bertahannya itu dibalik, kini kelas Horikita menyerang kelas Saganagi. Horikita membuka serangan dengan kategori sastra tingkat kesulitan level 2. Saganagi hanya mampu melindungi 1 murid di sini. Dan dari keempat murid yang diincar oleh Horikita, ketiga muridnya itu menjawab salah. Sedangkan Saganagi itu langsung menyerang brutal kelas Riwen ya dengan kategori olahraga di tingkat kesulitan 3. Tetapi secara mengejutkannya, Riwen mampu melindungi 5 murid yang diserang oleh Saganagi. Dengan begitu, pengeluaran 2 poin yang digunakan oleh Saganagi untuk meningkatkan level kesulitan jadi level 3 itu menjadi rugi ya.
Di sini Ryuan comeback coy, dengan cepat menyamai kelas Ichinose dengan hasil 24 poin. Selanjutnya Ichinose nyerang kelas Horikita. Horikita berhasil melindungi 2 murid dari 5 murid yang diserang. Dan kali ini Ayano beserta Miyamoto dan Kei jadi target serang. Ichinose menyerang dengan kategori olahraga kesulitan level 1. Lebih detailnya itu soal tentang baseball ya. Dan Ayano dengan mudah menjawab benar beserta Miyamoto. Di sisi lain, Kei itu menjawab salah ya. Di putaran ke-11 kali ini, dengan ini kelas Horikita dapat 4 poin dan unggul sementara dari kelas Sakayanagi. Dan di putaran ke-12 nampak Ichinose masih ngincar Ayano dan Kei ya. Kali ini Ichinose memberikan kategori berita, dan ya kayak gini soalnya sebenarnya ini soal simple gitu. Kalau soal kayak gini mah bagi Kei gampang, tapi sebaliknya bagi Ayano itu adalah soal yang sulit. Ayano bingung apa maksud taribu itu, sampai dia itu nggak bisa menjawab apapun di kertas. Waduh, Ayano kalau soal matematika, politik segala macam itu sambil merem bisa dia hadapi. Tapi kalau soal istilah yang lagi viral semacam ini, dia itu langsung ngeblank, panik ya. Tentu aja Horikita setelah itu ngata-ngatai Ayano, soal mudah kayak gitu nggak bisa dijawab. Pada putaran ke-13 Horikita nyerang kelas Sakayanagi dalam kategori kanji level kesulitan 1. Horikita udah memilih 5 nama orang yang akan diserang, tapi dia itu bingung untuk nama yang terakhir. Lalu Kushida yang bosan karena dari tadi nggak pernah diserang pun mengusulkan untuk menyerang Satonaka. Hasilnya Satonaka itu nggak dilindungi dan menjawab salah. Lalu giliran Ichinose menyerang kelas Horikita. Nampaknya kali ini Horikita melindungi Kei. Kei sudah diserang sebanyak 4 kali berturut-turut di sini. Ya, kita ngintip sebentar ke kelasnya Ryuan. Di saat semua murid di dalam kelas itu panik, Ryuan dapat mengatasinya dengan santai. Tujuan Ryuan di sekolah ini sebelum lulus itu adalah untuk mengalahkan Ayano Koji. Tapi sebelum itu dia itu ingin menjatuhkan Sakayanagi terlebih dahulu. Dan di ujian kali ini merupakan kesempatan untuk menjegal Sakayanagi. Di awal ronde kedua nampak Sakayanagi nyerang kelas Ryuan secara brutal ya. Tetapi di sini Ryuan berhasil melindungi semua murid yang diserang oleh Sakayanagi. Ryuan jadi satu-satunya pemimpin yang dapat melindungi 5 murid secara sempurna tuh. Teman-teman sekelasnya semua itu pada bingung gimana cara Ryuan bisa melakukan itu. Bahkan bukan cuma pada putaran ke-11 saja. Di putaran berikutnya sampai putaran ke-14 Ryuan mampu melindungi 5 murid secara sempurna. Hitung aja tuh, 5 kali 5 sama dengan 25 ya. 25 poin lebih gagal didapatkan oleh Sakayanagi dari Ryuan. Lalu di kelas Ichinose nampak mereka itu memakai strategi defensif. Mereka itu nggak mau ada satupun murid yang dieliminasi. Jaga-jaga aja jika kelas mereka itu ada yang di terbawah. Biarpun begitu, Ichinose itu mempunyai niat untuk memenangkan ujian kali ini. Pada ronde pertama tadi, Ichinose menyerang kelas Ryuan dan mampu membuat 4 murid dieliminasi. Ichinose itu meyakini walaupun dia itu nggak mau ada murid yang katanya untuk dikeluarkan, tapi kenyataannya pengorbanan itu diperlukan untuk bertahan hidup. Untuk meraih kemenangan, dia itu mau menenggelamkan kelas lain. Nah, pas momen Ryuan diam cukup lama tadi, sebenarnya Ryuan sedang dalam negosiasi dengan Ichinose. Ichinose duluan lah yang menchat Ryuan di awal ujian mau mulai. Karena di sini mereka itu punya tujuan yang sama, yaitu ingin membuat kelas Sakayanagi menjadi posisi terbawah. Mereka pun membuat perjanjian. Di ronde pertama, Ryuan menyerang kelas Ichinose. Ryuan tuh nggak boleh membuat salah satu murid di kelasnya dieliminasi. Sebagai gantinya, pada ronde kedua, Ryuan ingin untuk Ichinose menerima sebagian poin. Ya, Ryuan di sini udah punya strategi yang matang untuk menjatuhkan Sakayanagi. Di putaran ke-15, setiap kelasnya itu cuma selisih tipis dengan kelas Ichinose memimpin sementara. Kelas B beberapa muridnya tuh mulai panik karena jumlah murid yang dieliminasi mencapai 4 orang. Melihat kepanikan itu, Horikita langsung ke depan kelas dan berkata kalau dia itu nggak bisa menjamin kelas bisa menang, tapi dia itu minta untuk setiap muridnya bertarung sampai akhir. Dan di putaran ke-16, Ichinose nampak masih menyerang Kei. Kei yang diserang terus merasa takut dan menyerang mentalnya. Tapi semenjak putaran ke-13, Horikita nampak sudah melindungi Kei. Dan ya, Ichinose di ronde kedua selama 10 putaran berturut-turut itu menyerang Kei tanpa henti. Tapi 7 di antara serangannya itu Kei dilindungi oleh Horikita. Awalnya Sakayanagi nampak santai dan percaya diri untuk mengakhiri ujian ini dengan berada di peringkat pertama. Tapi realitanya tuh berkata lain. Pada putaran ke-11 dia itu menyerang kelas Ryuan. Tak disangka Ryuan berhasil melindungi 5 murid yang dia serang tuh.
Lalu di putaran ke-12 Saganagi mencoba memakai kombinasi acak untuk menyerang, tapi semuanya itu berhasil dilindungi Riven secara sempurna. Dari 2 putaran itu Saganagi itu udah bisa langsung menyimpulkan kalau ada pengkhianat di dalam kelas yang membocorkan informasi. Di putaran ke-13 Saganagi memilih untuk mengamati teman sekelasnya, dan di putaran ke-13 itu Riven mencetak skor sempurna lagi dengan mampu melindungi 5 murid yang diserang. Morishita jadi orang pertama di dalam kelas yang menyebutkan kalau informasi itu telah bocor. Daripada fokus menyerang, Saganagi memilih untuk lebih fokus bertahan untuk mendapatkan poin lebih dari serangan Horikita. Lalu setelah Saganagi tahu ada pengkhianat di dalam kelas, dia itu nggak menargetkan posisi pertama lagi, tapi dia itu lebih ke nggak mau kelasnya jadi yang terbawah. Dan sayangnya masuk ke putaran 20, kelas Saganagi awalnya berada di posisi ketiga turun jadi posisi terakhir dengan selisih 6 poin dengan kelasnya Horikita yang ada di posisi ketiga. Karena kelas A jadi yang terbawah sesuai aturan ujian kali ini ya, harus ada 1 murid yang di drop out. Jabashira Sensei yang mengawasi ujian di dalam kelas A itu segera meminta untuk memilih siapa yang di drop out di antara yang tereliminasi. Di sini yang tereliminasi di kelas A itu ada Kamuro, Yamamura, Sugio, Toba, dan Machida. Dari kelas A itu ada 5 nama yang tereliminasi. Salah satu dari 5 murid tersebut itu jadi calon untuk dikeluarkan. Saganagi itu menilai kalau kelima murid ini kemampuan setara. Maka dari itu untuk menentukan siapa yang akan dikeluarkan itu melalui undian. Morishita udah nyiapin 5 kertas dalam kotak, dan dari 5 kertas itu ada 1 kertas yang berwarna. Dari kelima murid itu yang dapat kertas berwarna itulah yang akan dikeluarkan. Ketiga murid yaitu Machida, Toba, dan Sugino secara bergantian mengambil kertas dan mereka itu aman. Tersisa Kamuro dan Yamamura. Kamuro di sini dia itu bersikap santai, sedangkan Yamamura dia itu terlihat ketakutan. Kemudian keduanya pun memutuskan untuk mengambil kertas secara bersamaan. Dan hasilnya Kamuro lah yang mendapatkan kertas berwarna, yang artinya Kamuro yang menjadi murid yang dikeluarkan di kelas A. Dengan ini ujian pun berakhir dan hasilnya seperti ini. Kelas Riven dingin banget ya, ada di puncak dengan plus 100 poin kelas. Kelas Ichinose dan Horikita min 50 dan kelas Saganagi min 100 poin. Setelah ujian selesai, Ichinose nampak langsung datang ke kelas B untuk minta maaf ke Kei. Dia itu menargetkan Kei bukan karena sengaja, dan Horikita pun di sini menjelaskan kalau alasan Ichinose nargetin Kei terus tadi itu adalah bentuk strategi Ichinose untuk ngasih poin ke kelasnya Horikita atau ke kelas B. Kenapa begitu? Tentu aja jawabannya itu adalah untuk menarik kelas Saganagi ke posisi terbawah. Horikita di awal pada serangan 13 atau 14an itu mulai curiga dan menghubungi Ichinose setelah itu. Dan setelah Horikita menchat Ichinose pun dia itu jadi paham tujuan dan maksudnya Ichinose. Di sini Horikita mencoba untuk menenangkan Kei. Kei pun merasa lega mendengar itu. Saat sebelum pulang, Ayano melihat kondisi dari kelas lain, dan di koridor di depan kelas D ada Hiyori yang sedang menatap ke luar jendela. Dia itu sedang melihat Riven, Ishizaki, dan Katsuragi yang merayakan kemenangan mereka. Ayano menanyakan, kenapa Hiyori di sini nggak senang sendiri di saat kelasnya menang. Hiyori menjawab kalau kelas mereka kali ini menang karena Riven. Riven merupakan kekuatan sekaligus kelemahan kelas mereka. Hiyori itu melihat kalau di setiap ujian begini terus selalu bergantung ke Riven, maka murid lain di dalam kelas itu nggak akan berkembang. Setelah itu, saat semua murid udah pulang, Saganagi memanggil Hashimoto ke kelas dan langsung to the point. Saganagi menyadari kalau Hashimoto lah pengkhianat di dalam kelas. Saganagi udah menyelidikinya. Pertama, dia itu dapat foto di saat Hashimoto ketemuan dengan Riven secara diam-diam di mall. Lalu Hashimoto juga lagi pacaran sama Maizunu. Tujuannya itu adalah untuk dapetin informasi di kelas B, dan tujuan pengkhianatan Hashimoto kali ini adalah tentang Ainokoji. Saganagi udah bisa membaca semua rencana maupun tujuan dari Hashimoto. Ya, sebelumnya kan Hashimoto udah cari informasi tentang Ayano melalui Maizunu. Dia itu dapat audio diskusi ancaman Ayano pada saat di kafe lalu. Dari sana Hashimoto itu menyimpulkan kalau Ainokoji itu adalah orang yang wajib diwaspadai ketimbang Riven, Saganagi maupun Ichinose. Hashimoto memandang Ayano sebagai murid terkuat di tahun ajarannya yang bisa membalikkan keadaan. Pokoknya Hashimoto itu memandang tinggi Ayano
Maka dari itu Hashimoto tuh berencana untuk menarik Ayano untuk pindah ke kelas A agar kelas A itu menjadi kelas tak terkalahkan. Dia tuh 100% yakin dalam waktu dekat kelas Horikita tuh akan mengalahkan kelasnya dan kelas A turun jadi kelas B. Sayangnya usulannya itu ditolak oleh Sakenagi karena ya kalau Ayano sekelas dengannya itu nggak akan seru, mengingat Sakenagi itu punya keinginan yang kuat untuk mengalahkan Ayano. Hashimoto di sini bersikap seolah tahu banyak tentang Ayano. Di sini pun Sakenagi mengeluarkan aura mengintimidasinya. Dan pemberontakan kali ini Hashimoto lakukan agar Sakenagi setuju untuk menarik Ayano ke kelas mereka. Hashimoto kali ini itu kerjasama dengan Ryuen membocorkan informasi kelas A. Makanya Ryuen tuh bisa melindungi secara sempurna terus-menerus di ronde kedua. Lalu sebagai gantinya Hashimoto menerima 500.000 poin pribadi dari Ryuen. Hashimoto di sini megang 2 HP, satu HP-nya sendiri, satu HP dari kelas lain sebagai alat untuk menyadap suara yang terhubung dengan Ryuen. Dan HP keduanya itu Hashimoto udah sembunyian di tempat tersembunyi di sekitar kelas. Sakenagi itu nggak akan membiarkan pengkhianat lolos. Lalu Hashimoto mengatakan kalau terpaksa dia itu akan mengeluarkan Sakenagi lalu mengendalikan kelas A dan menarik Ayano. Kelihatannya kedepannya kelas A itu akan punya 2 kubu lagi nih, Sakenagi dan Hashimoto. Mereka itu jadi terang-terangan untuk saling mendropol satu sama lainnya. Lalu setelahnya Sakenagi terlihat menunggu Kamuro di depan ruang guru. Ayano menghampirinya. Setelah Kamuro mengurus beberapa hal di ruang guru, di luar dia itu dikejutkan dengan keberadaan Sakenagi dan Ayano yang lagi menunggunya. Ayano tanya gimana perasaan Kamuro saat ini. Kamuro terlihat nggak mempunyai dendam sama sekali. Malahan Kamuro itu menerima pengeluaran ini ya. Dia itu udah mikir masa depannya, kalau kedepannya bakalan mendaftar ke sekolah lain lewat jalur tes. Lalu setelah itu Kamuro berjalan untuk keluar dari sekolah. Langkah kaki Kamuro semakin cepat. Sakenagi yang berusaha mengikuti langkahnya itu pun terjatuh. Kamuro yang udah sedikit menjauh dari Sakenagi pun kembali untuk membantunya berdiri. Lalu sebelum Kamuro meninggalkan Sakenagi, dia tuh ingin Sakenagi berjanji untuk mengeluarkan pengkhianat yang ada di kelas. Disinilah perpisahan Sakenagi dan kita terhadap Kamuro. Kamuro duluan keluar dari sekolah untuk beres-beres. Kemudian Ayano tanya, gimana perasaan Sakenagi ketika Kamuro dikeluarkan? Dari pandangan Ayano, Sakenagi terlihat so kuat, menganggap dengan pengeluaran Kamuro itu nggak berarti apa-apa baginya. Tapi kenyataannya itu berkata lain. Sakenagi di sini dipastikan kena mental, soalnya di dalam hatinya dia itu udah menganggap Kamuro sebagai teman dekatnya. Terlebih Sakenagi dari SD sampai SMP itu nggak punya teman dekat. Dan di SMA dia itu baru menemukannya, yaitu Kamuro. Dan Sakenagi itu menyadari kalau dia itu telah membuat keputusan yang salah. Dia itu nggak peduli dengan siapapun yang akan dikeluarkan di dalam kelas. Karena ya di awal dia itu menganggap semua orang di dalam kelas itu cuma bidaknya. Makanya dia itu memilih untuk pendropotan kali ini ditentukan dengan undian. Tapi setelah Kamuro dipilih untuk dikeluarkan, dia itu baru sadar ternyata Kamuro merupakan teman dekatnya. Kini hanya penyesalan yang tersisa. Ayano menyarankan jika kedepannya Sakenagi mau menang dalam situasi seperti ujian kali ini, harusnya Sakenagi itu bisa mengendalikan situasi agar Kamuro nggak dikeluarkan. Seperti menentukannya dengan cara OEE terendah, bukan dengan undian. Ayano membantu menyadarkan kalau kerusakan yang Sakenagi terima setelah kehilangan Kamuro itu sangatlah berdampak. Ayano menyadarkan Sakenagi kalau Sakenagi itu sebenarnya lemah. Tapi setelah menyadari kelemahan itu, Sakenagi itu harus menjadi kuat, ucap Ayano. Tujuan Ainokoji saat ini itu adalah untuk memaksimalkan potensi dari masing-masing kelas. Makanya dia itu mau terlibat memberikan saran kepada kelas lain seperti Ryuen, Ichinose, atau bahkan Sakenagi. Tinggal 2 bulan lagi menuju ujian akhir tahun. Ayano sudah melakukan persiapan, entah itu tentang Karuizawa Gei, Ichinose Honami, dan tentang kelasnya. Dengan waktu tersisa di sekolah saat ini, Ayano ingin untuk menjadi sosok dengan kehadiran yang berkesan bagi orang-orang di sekitarnya. Yap, volume yang menurutku cukup seru ya, dengan disuguhi ujian yang menarik.
Volume 10 ini jadi potensi sebagai salah satu volume terbaik di art second year versiku. Dan ya, hidup itu emang kadang di atas dan kadang di bawah juga. Itu definisi yang didapat untuk menggambarkan Saganagi di volume kali ini. Dia yang udah sangat percaya diri dengan strateginya, itu dirusak berkat adanya pengkhianatan. Ditambah teman dekatnya dikeluarkan. Ya kita nantikan aja ke depannya, apakah Saganagi dapat bangkit atau malah kelasnya bakalan turun disusul oleh kelas Horikita yang lagi on fire. Dan di sini rada kasihan sama Kei ya, yang diserang Ichinose tanpa tahu apapun tuh. Tapi Ichinose-nya itu bilang itu merupakan strategi. Mencurigakan ya, benarkah di dalamnya itu nggak ada masalah personal? Ya nantikan aja lah untuk kelanjutannya, yaitu volume 11 second year ke depannya. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis dan see you next video, bye bye. 連続した僕の夏休みはやがて記憶回路のゲートでいくつかにちぎれて断続的な絵になったのです